Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, selamat pagi. Selamat berjumpa, selamat beraktivitas pada hari yang baru, hari Selasa tanggal 23 Februari 2021. Saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari hari ini merenungkan Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah begini: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa gunanya berdoa? Saya sudah berkali-kali berdoa, ikut bersiarah dari satu Gua Maria ke Gua Maria yang lain, dari satu tempat siarah ke tempat siarah yang lain. Novena sudah beberapa jenis, rosario apalagi, sudah mengajukan intensi dalam misa di gereja. Mengapa Tuhan tidak kabulkan? Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan atau curhat semacam itu seringkali muncul dalam praktek beriman kita, dalam praktek berdoa kita. Seakan-akan Tuhan itu orang yang mudah diatur semau-mau kita. Seakan-akan Tuhan itu minimalis seperti kita kebiasaan. Asal saya berdoa sekian kali, mengunjungi Gua Maria sekian sekali, tempat sesiarah sekian sekali, otomatis doa saya dikabulkan. Jangan pernah memiliki, saudari-saudara, karakter iman seperti itu. Karena itu bukan karakter iman seorang Kristiani. Apabila kita berdoa, Tuhan Yesus hari ini menunjukkan kepada kita cara berdoa yang benar. Kalau kita mendengar tadi bagaimana Tuhan mengajarkan sebuah doa Bapa kami kita kenal, kita sering ucapkan di gereja, kita sering mendoakannya secara pribadi ataupun bersama. Di situ Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita perhatikan baik isi atau konten maupun strukturnya itu sangat luar biasa. Tidak bertele-tele dan to the point. Langsung apa yang kita minta. Kita bisa belajar dari sini untuk melihat bagaimana pengalaman, bagaimana praktek kita berdoa. Apa yang kita minta dalam doa kita.
Apa yang kita ungkapkan di dalam doa-doa kita? Bagaimanakah struktur doa kita? Doa yang benar itu seperti apa? Tuhan Yesus memberi kita hari ini contoh teladan dalam berdoa. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, apabila kamu berdoa, katakanlah begini atau berdoalah begini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Singkat-singkat, poin-poin yang sangat penting. Saudara-saudara, menjadi sebuah pertanyaan untuk kita, kalau kita berdoa, struktur doa kita seperti apa? Doa Bapa kami memberi contoh struktur yang baik, yang betul. Pertama-tama kita memuji Allah Bapa di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Atau seringkali kita mengucapkan, dimuliakanlah namamu. Mengapa dimuliakan? Ya karena memang itu, biarlah dalam seluruh pengalaman hidup kita, dalam karya-karya kita, dalam rencana-rencana kita, nama Tuhan dipermuliakan. AMDG, ad maiorem Deo gloriam, segala-galanya untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita apa yang perlu kita sampaikan. Sebagaimana diajarkan tadi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini poin yang kedua. Yang kita mohon, datanglah kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan semacam apa? Kerajaan kasih. Di mana ada kasih, di situ hadirlah Tuhan. Ketika semua orang hidup saling mengasihi, kerajaan Allah nyata di tengah-tengah kita manusia. Dan di mana ada kasih, di situ Tuhan hadir. Jadilah kehendakmu. Bapak Ibu Saudara-saudari, jadilah kehendakmu. Kalimat ini kalimat kunci untuk kita. Karena seperti saya katakan di awal tadi dalam curhat-curhat kita, meskipun kita tahu betul bahwa mestinya kehendak Tuhan yang terjadi, seringkali kita memaksakan kehendak kita sebagai manusia. Kita minta sesuatu, kita berharap betul itu yang terjadi. Tetapi kalau kita tidak pasrah, kita tidak membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi, nah itu masalah. Karena pada akhirnya kemudian kita akan jatuh kepada protes-protes, kepada komplain-komplain, kepada sikap ngambek kepada Tuhan dan sebagainya. Seolah-olah kalau Tuhan tidak mengabulkan doa kita, maka kita punya hak untuk marah, kita punya hak untuk mogok, berdoa mogok ke gereja. Ingat kata-kata Yesus ini memberi kita suatu pedoman. Apapun yang kita minta kepada Tuhan, apapun itu harus dijiwai oleh Spirit. Kehendak Tuhanlah yang harus terjadi. Kita minta apapun itu, tetap kemudian katakan, terjadilah kehendakmu atas diriku, atas keluargaku, atas kerjaku, atas rencana-rencanaku. Sehingga kalau kemudian apa yang kita minta tidak diberikan atau diberi yang lain, kita menerima itu juga dengan tetap penuh syukur. Lalu, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini menyangkut rezeki, menyangkut hidup. Berilah kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Kata secukupnya itu sungguh sangat mendalam. Supaya ketika kita mencari nafkah hidup, ketika kita bekerja berusaha, kita memiliki rasa cukup. Supaya dari kita dijauhkan sifat serakah, dijauhkan dari sikap rakus. Sebab kita manusia saudara-saudara, dalam pengalaman susah sekali untuk merasa cukup.
Meskipun sudah dapat banyak, ingin lebih banyak lagi. Hidup sudah terjamin, masih ingin lebih lagi. Itulah manusia, tidak pernah merasa cukup. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Sangat bagus kata-kata yang ditunjukkan Yesus kepada kita. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini juga salah satu poin penting dalam doa Bapa kami adalah soal pengampunan. Menariknya Bapak Ibu Saudara-saudari, soal mengampuni ini kan bukan soal yang mudah, bukan soal yang gampang. Gampang diomongkan. Betapa sulit kalau itu menyangkut diri kita, ketika kita disakiti, ketika kita dirugikan, ketika kita dibohongi dan sebagainya. Lalu kemudian kita marah. Seringkali pengampunan bukan hal yang mudah diberikan. Meskipun setiap kali mendoakan doa Bapa kami, kita ucapkan kalimat ini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni. Soal ampunilah kesalahan kami, yakin deh Tuhan pasti ampuni. Tetapi seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ayo kita introspeksi, apakah kita mudah mengampuni, kita gampang memaafkan. Bukankah lebih sering kita katakan tiada maaf bagimu, tiada ampun untukmu, sabar itu ada batasnya. Itulah kalimat-kalimat kunci kita, seakan-akan password yang lebih kuat daripada apa yang ditunjukkan, yang diteladankan Yesus untuk kita hari ini. Saudari-saudara, kita menjadi pribadi yang diampuni, itu berarti bahwa pengampunan itu juga harus disalurkan, diteruskan. Kita terima pengampunan dari Tuhan, jangan berhenti pada kita, karena Tuhan tidak mau itu berhenti pada kita. Pengampunan itu juga harus menjalar kepada sesama. Karena saya begitu diampuni, maka meskipun ada yang bersalah kepada saya mudah untuk mengampuni juga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat ini. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Saudari-saudara, seringkali bukan Tuhan yang membawa kita kepada pencobaan, tapi kitalah yang kemudian coba-coba. Coba ini, coba itu, icip sana, icip situ. Jangan membawa kami kepada pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, betapa doa Bapa kami ini doa yang luar biasa. Kalau kita mempunyai pemahaman yang benar, kalau kita doakan juga dengan benar. Apakah doa-doa kita juga senantiasa menjadikan doa Bapa kami sebagai pola doa kita? Memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan, baru kemudian kita sampaikan permohonan-permohonan kita, tetapi dengan satu semangat, jadilah kehendak Tuhan. Sebab apapun kehendak Tuhan, itu yang terbaik untuk kita. Kita bisa berintrospeksi bagaimana kita mencari nafkah. Apakah kita tidak pernah merasa cukup? Atau karena nafsu untuk memiliki lebih banyak, kita mengorbankan orang lain. Apalagi kalau menempuh jalan-jalan pintas, jalan-jalan yang tidak betul, jalan-jalan yang tidak adil. Saudari-saudara, Allah Bapa itu Bapa yang baik. Tuhan Yesus sudah menyampaikan ajaran itu kepada kita. Di bagian akhir Injil hari ini bagus. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga, dan sebaliknya. Mari saudara-saudari, kita menghayati makna doa Bapa kami yang sangat mendalam ini, supaya doa-doa kita itu pada akhirnya menjadi doa yang altruis, artinya yang membawa kita kepada kebaikan,
untuk menyebarkan kebaikan, menjadi berkat. Jangan menjadi doa yang egois. Selamat berdoa, salam 52. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, senantiasa mendoakan kita semua. Mari saudara-saudari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan melalui Yesus Kristus Putramu. Kami bersyukur untuk segala berkat, kami bersyukur untuk segala rahmat, kami bersyukur untuk segala penyelenggaraan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau mengajari kami berdoa. Berdoa dengan poin-poin yang penting yang harus kami sampaikan. Bukan doa yang bertele-tele, bukan doa yang egois, tapi doa yang seharusnya membawa kami kepada sikap altruis, menjadi bermakna, bermanfaat bagi sesama. Seringkali kami tidak mampu mewujudkan apa yang kami doakan, meskipun kami berharap begitu banyak kepadamu. Tuhan ampuni kami, moga-moga dalam perjalanan hidup kami selanjutnya kami mampu menghidupi doa Bapa kami dan kami menjadikan sebagai pola doa-doa kami, entah sebagai pribadi maupun sebagai keluarga dan komunitas. Tuhan penuh kasih, pandanglah dengan penuh kasih akan saudara-saudari kami yang hari ini atau saat ini tertimpa bencana dimanapun, entah itu longsor, gempa bumi, entah itu banjir. Semoga Engkau memberkati, menganugerahkan ketabahan iman, dan boleh menurut kehendak-Mu yang kudus, bencana boleh segera berlalu. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Tuti Bean yang hari ini akan menjalani tes PCR. Semoga Engkau memberkati, Engkau melindungi, membebaskan dia dari kemungkinan terpapar virus corona. Terjadilah kehendak-Mu atas segala harapan dan doa-doa kami ini yang kami sampaikan dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudari-saudara sekalian, mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, mereka yang terkena bencana dalam berbagai bentuk, segala rencana karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.